Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rian Alfiana. Sesuai judul yang ada di video kali ini, aku akan membahas mengenai menjadi mahasiswa aktif. Jadi, apa aja sih yang kita perlukan untuk menjadi mahasiswa aktif? Apakah hal tersebut dibutuhkan atau tidak? Dan hal apa aja sih atau bidang apa aja sih yang kita perlu tekuni selama menjadi mahasiswa? Nah, kali ini aku akan membahas keaktifan mahasiswa secara umum dan secara pragmatis. Sebagai introduction, aku sekarang berada di semester 8 di jurusan Matematika Universitas Jenderal Sudirman. Sekarang kesibukan aku lagi nyelesain skripsi, tapi sembari nyelesain skripsi aku juga bantu bisnis partner aku. Semenjak mahasiswa baru, aku lumayan aktif mengikuti beberapa lomba, beberapa kepanitiaan, dan juga beberapa organisasi. Nah, di sini kita coba bongkar ya, apa aja hal yang melingkupi kegiatan mahasiswa, apakah hal tersebut diperlukan, and the point is, pentingkah menjadi mahasiswa aktif? Kalau menurut aku, menjadi mahasiswa aktif itu penting banget. Kenapa? Karena manfaatnya itu nggak kerasa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Waktu awal aku menjadi mahasiswa baru, setelah mengikuti beberapa rangkaian, hingga mengikuti matkul, tetapi matkulnya waktu itu belum terlalu banyak gitu. Jadi aku merasa waktu yang aku punya menjadi seorang mahasiswa itu banyak yang terbuang gitu. Dan sebagai mahasiswa yang menerima beasiswa, kayak aku tuh selalu mikir seperti apa yang bisa aku berikan, apa feedback yang aku bisa berikan untuk kampus aku gitu. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti beberapa kegiatan, organisasi ataupun kepanitiaan yang ada di kampus. So, manfaat yang kita dapatkan ketika kita menjadi mahasiswa aktif itu bukan hanya kita rasa di masa sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Menjadi mahasiswa aktif itu artinya kita menjadi seseorang yang terus belajar, baik itu kegiatan organisasi, kegiatan kepanitiaan, ataupun kegiatan di luar kampus. Hal baik atau hal positif yang mungkin belum terbiasa kita lakukan, tetapi perlu kita lakukan. Kemudian saat masuk kepanitiaan atau organisasi, kita dipush atau diwajibkan untuk melakukan hal tersebut. Manfaatnya itu sampai sekarang gitu. Jadi kerasa aja sampai sekarang hal-hal baik atau hal positifnya itu selalu mengalir di hidup kita. Nah, sekarang aku mau jelasin sekiranya ada 5 bidang yang bisa kalian tekuni selama kalian menjadi mahasiswa. Dan ini sifatnya opsional ya teman-teman. Jadi kalian bisa milih salah satu atau keduanya atau 5-limanya juga bisa. Keaktifan mahasiswa yang pertama yaitu di bidang prestasi atau achievement. Jadi di bidang prestasi ini bentuknya bisa banyak banget. Ada lomba-lomba, kemudian ada juga beasiswa. Nah, dapetin beasiswa ini juga menurut aku suatu prestasi yang bisa kalian dapetin selama kalian menjadi mahasiswa gitu. Di bidang lomba-lomba pun juga banyak, ada lomba kesenian, ada lomba kewirausahaan, ada lomba fotografi, lomba bakat, dan sebagainya. Banyak sekali opportunity di luar sana yang bisa kamu kejar. Nah, berkaca dari pengalaman aku, sebenarnya di luar sana banyak sekali orang-orang yang punya prestasinya itu segudang gitu. Tapi buat kalian yang mau mencoba untuk memulai mendapatkan prestasi itu, please jangan minder. Yang penting kamu yakin dalam melakukan itu, tapi sebelumnya kamu harus perdalam semua hal yang kamu tuju terlebih dahulu. Misal nih, kamu sebagai mahasiswa baru, please carilah segudang opportunity di luar sana. Nggak harus menang kok untuk memulai dari awal, karena untuk menjadi sebuah bintang, kita harus memahami medannya terlebih dahulu gitu. Jadi setelah kamu memahami medannya, kamu akan dapat semua pengalamannya, kamu bisa terus belajar sampai kamu punya chance untuk memenangkan perlombaan itu. Hal yang kedua yaitu organisasi. Jadi ketika aku berbicara mengenai keaktifan mahasiswa, pasti dikaitkan erat dengan kegiatan organisasi selama di kampus. Nah, menurut aku ini emang penting banget gitu, karena dengan berorganisasi kita diajarkan skill kepemimpinan, skill networking dengan orang lain, kemudian ada juga seni mengelola kemampuan diri. Nah, aku sendiri cukup aktif dalam kegiatan berorganisasi di tingkat himpunan dan tingkat fakultas. Dulu itu aku termasuk orang yang sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk public speaking, dan jarang juga untuk berbicara di depan umum. Waktu mahasiswa baru, aku memutuskan untuk mengikuti magang di salah satu organisasi tingkat fakultas dengan tujuan agar aku tahu seperti apa sih atmosfer kegiatan organisasi selama di fakultas. Tahun berikutnya, aku memutuskan untuk mengikuti 2 organisasi, yaitu di tingkat himpunan dan di tingkat fakultas. Jadi di situ
Jika ada banyak kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan aku, yang bisa nge-push kemampuan aku yang aku perluin, itu aku bakal ikut. Walaupun awalnya kerasa takut, berat, dan pastinya aku maksa diri aku, tapi di pikiran aku selalu bilang, stay strong, you can do it. Akhirnya, sedikit demi sedikit aku bisa belajar, karena setiap ketemu orang, aku selalu ngosongin gelas aku, jadi setiap hal positif atau hal baik yang dimiliki oleh setiap orang yang aku temui itu bisa aku serap gitu. Aku terus berusaha untuk menjadi manusia pembelajar di situ. Jadi aku punya atau aku dapat banyak insight selama aku mengikuti kegiatan organisasi. Next, yang ketiga yaitu kepanitiaan. Jadi kalau kepanitiaan ini sebenarnya nggak jauh beda dari organisasi, tetapi kalau kepanitiaan ini kan berbentuk project gitu. Jadi bagus atau tidaknya suatu acara itu tergantung tim yang handle gitu, karena memang waktunya ini lebih pendek kan. Pengalaman aku saat mengikuti kepanitiaan ini seru-seru banget guys. Jadi sangat membantu aku gimana caranya aku bisa menghandle acara tersebut agar berjalan dengan baik, gimana aku bisa mengelola acara tersebut agar berjalan dengan baik, dan gimana cara aku bisa menemukan problem solving saat ada masalah atau ada kendala saat acara itu berlangsung. So, dari project management yang kita dapat selama kita mengikuti kepanitiaan ini akan sangat berguna ketika kita bekerja di suatu perusahaan nanti. Yang keempat adalah bekerja, atau bisa juga kalian berwirausaha. Jadi waktu itu pernah ada yang nanya ke aku, ada tingkat waktu itu, dia tuh nanya, "Kak, kalau misal aku kuliah sambil kerja gimana ya?" gitu. Sebenarnya ini juga tergantung masing-masing pekerjaan kalian itu seperti apa. Cuma menurut aku ini gak gampang teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau kuliah sambil kerja, teman-teman harus mengeluarkan effort yang lebih untuk manajemen waktu agar efektif dan seefisien mungkin. Karena menurut aku kuliah sambil kerja itu capek banget guys. Nah, kalau misal dari segi berwirausaha, sebenarnya banyak poin yang kita dapetin juga selama kita berwirausaha. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, dalam kegiatan berwirausaha juga itu kita mendapatkan business mindset gitu. Nah, business mindset ini yang kita perlukan saat kita bekerja di perusahaan. Jadi kita bisa membaca seperti apa pergerakan ekonomi di perusahaan yang kita kerja saat itu, sehingga perusahaan itu bisa memperoleh profit yang maksimal. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu tentunya prioritas kita sebagai mahasiswa, mengikuti kegiatan belajar mengajar secara baik seperti mengerjakan tugas. Jangan sampai kamu pengen aktif di sana sini tapi melewatkan deadline dan sebagainya. Dari aktif di bidang akademik, kita nggak hanya ngejar IPK tinggi, tetapi kita juga belajar ngatur waktu. Misal nih, satu hari ada 3 deadline, kita bisa mikir gimana caranya kita bisa menyelesaikan 3 deadline itu secara efisien dan efektif. Yang patut diingat oleh teman-teman adalah S1 itu kan waktunya 4 tahun ya, kurang lebih. Jadi selama S1 itu tergantung diri kita sendiri, apakah kita akan mengikuti atau aktif di semua kegiatan tapi ada yang keteteran, atau kita lebih fokus ke kegiatan tertentu dan menyelesaikannya dengan baik. But I hope you guys stay active in campus and take care of your mental health. Karena percuma kita ngikutin kegiatan, semua kegiatan yang ada di kampus, tapi kita nggak ngerasa enjoy di situ. Kita malah kerasain burnout atau kelelahan, itu jangan sampai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.